Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di dalam video pembelajaran hari ini, kita membahas masih dalam konsep dari Hushy Turation untuk bagiannya atau tekniknya, atau konsep dari kekuatan warna ya. Nah, di sini ada sebuah contoh file gambar. Kita akan sedikit edit dengan sedikit sentuhan menggunakan Hushy Turation dengan teknik sederhana. Untuk apa dan bagaimana konsepnya, nanti kita akan lihat bagaimana endingnya ya. Kita mulai saja. Bagian pertama, di sini kita boleh duplikat objeknya. Cara menduplikat objeknya kita bisa lakukan dengan cara shortcutnya adalah Ctrl J, atau dari layer kita boleh pilih di sini ada yang namanya layer via copy. Artinya kita menduplikat objek beserta layer-layernya langsung. Nah, setelah itu nih untuk layer background, ini dia untuk layer background ini boleh dikasih warna putih. Nah, setelah sudah dikasih warna putih, seperti biasa, layer 1 kita ganti saja namanya menjadi motor 1. Nah, layer motor 1 ini kita akan hapus pinggirnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk area frame atau bingkai nanti. Caranya boleh di Ctrl A. Setelah di Ctrl A, kecilkan menggunakan transform selection. Nah, setelah itu lagi-lagi di sini kita ganti aja 95% ya, jangan 100%. Begitu juga hanya ganti menjadi 95%. Lalu enter sampai efek dari transform selection-nya keluar. Nah, setelah selesai, sekarang yang terseleksi adalah gambar motornya. Nah, maka dari itu di sini kita bisa balikkan seleksi, inverse. Caranya boleh tekan Ctrl Shift I, atau dari select pilih inverse, sama ya. Setelah itu boleh tekan delete. Hilangkan seleksinya. Oke, bagian pertama selesai. Selanjutnya, di sini kita akan pisah-pisahkan objeknya menjadi beberapa bagian. Caranya seperti apa? Kita akan mulai aja. Di sini kita boleh menggunakan bantuan atau menggunakan garis bantuan. Cara menggunakan garis bantuan bagaimana? Di dalam Photoshop, jadi garis bantuan atau garis bantuannya itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya grid lines, yang satu lagi ada yang namanya guide lines. Nah, itu boleh dicek di bagian view ya. Di situ ada yang namanya garis bantu grid lines. Ini dia. Ada juga namanya garis bantu guide lines. Nah, di sini untuk menampilkan garis bantunya kita gunakan yang guide lines saja. Caranya kita boleh drag. Untuk garis bantu horizontalnya kita drag dari ruler atas. Jadi memang rulernya harus aktif dulu. Nah, kita tarik, klik tahan, tarik. Seperti ini. Kita letakkan satu di sini biar nampak. Di sini kalau misalkan teman-teman juga mau ganti warna garis bantunya, bisa saja. Caranya arahkan saja ke garis, lalu di double klik ya. Setelah di double klik, maka akan muncul nih settingannya. Kita ganti. Misalkan warna apa nih yang mau kita inginkan. Misalkan supaya cerah warna ini. Misalkan seperti itu. Nah, maka nanti warnanya akan berubah. Oke. Nah, kita butuh ada dua garis bantu. Jadi kita tarik dua kali. Untuk apa? D-nya 2. Karena kita nanti objeknya mau kita potong ada 3 bagian. Jadi kita boleh atur biar enak nanti untuk memotongnya. Oke. Kita rasa sampai sini untuk bagian pertama udah pas. Gambarnya boleh kita kecilkan sedikit lagi. Pakai free transform aja boleh ya.
Jangan lupa ditahan Shift Alt. Oke. Kalau sudah, kita langsung saja mulai. Setelah sudah pas bagian-bagiannya, maka kita boleh gunakan rectangular marquee tool untuk menyeleksi, karena bentuknya kotak ya. Jadi kita seleksi seperti ini. Ingat, kita aktif di layer motor 1, karena kita mau duplikat di sini. Maka setelah kita drag seperti ini, kita boleh Ctrl J. Oke, kita boleh ganti namanya BG atas, bagian atas. Oke, kalau sudah kita Ctrl J, jadi sini sebenarnya nggak nampak ya efeknya. Kenapa? Karena memang posisinya kan tertimpa. Jadi kalau kita geserin nampak di hasilnya tuh. Oke. Nah, kalau sudah, kita kembali ke layer motor 1. Setelah kita aktif kembali di layer motor 1, kita boleh pakai kembali rectangular marquee tool, lalu blok. Kalau seandainya kamu blok juga dari luar nggak masalah ya, atau dari kanvas nggak masalah. Oke, kita blok di bagian tengah. Setelah kita blok bagian tengah, boleh di Ctrl J. Ini dia hasilnya, Ctrl J ya, duplikat layer atau layer via copy sama ya. Di sini kita boleh buat BG tengah, bagian tengah. Lalu jangan lupa kembali lagi ke layer motor 1. Setelah kembali lagi ke bagian layer motor 1, kita blok nih yang bawah. Nah, setelah kembali ke yang bawah, lalu Ctrl J kembali. Jadi dia udah terpisah-pisah nih sekarang. BG bawah. Oke, kalau semuanya sudah selesai, maka kita akan lanjut bagian yang berikutnya. Kita akan ubah warna masing-masingnya ya. Di sini untuk bagian atas, kita boleh aktifkan hue saturation, caranya Ctrl U ya, atau dari image adjustment, lalu pilih hue saturation. Setelah itu, agar nanti warnanya kita bisa ubah secara menyeluruh, jangan lupa color range-nya di checklist. Nah, sehingga nanti akan tampil seperti ini. Kalau sudah, kita boleh ganti nih warna yang kita inginkan ya, sesuai dengan warna apa yang kita inginkan. Nah, ini dia. Misalkan saya pilih di sini deh, misalkan. Atau kita pilih merah ya. Oke. Nah, jadi bisa ya untuk mengganti warnanya. Setelah kita ganti warnanya, kita boleh atur lightness-nya, tingkat kegelapannya. Oke, bagian pertama selesai. Kita klik layer bagian tengah. Aktifkan kembali hue saturation ya. Jangan lupa color range di checklist. Setelah itu, oke, boleh diaktifkan. Oke kan? Kasih warna yang berbeda maksudnya ya. Lalu layer BG bawah kita klik, aktifkan kembali hue saturation ya. Color range-nya jangan lupa. Lalu kita atur nih untuk bagiannya. Kita oke kan? Nah, sekarang kan beberapa bagian dari gambar ini sekarang sudah berubah-ubah warna ya. Kita akan mulai atur untuk bagian berikutnya. Nah, yang bagian atas kita boleh geser ke kiri. Ini boleh kita tarik ya, kita tarik atau tekan anak panah ke bawah juga boleh. Anak panah ke kiri, maaf. Anak panah ke kiri boleh ditekan seperti ini.
Oke, lalu untuk yang tengah itu boleh diklik layer tengah, kita geser dia ke kanan. Yang bawah kita geser ke kiri. Oke. Nah, setelah itu, nih garis bantunya ini boleh kita buang lagi ya, tarik kembali ke atas. Oke, setelah itu, setelah kita sudah ubah, untuk layer motor 1 kita boleh besarkan. Layer motor 1 ini caranya dari edit, pilih free transform, maka akan aktif untuk khusus layer motor 1. Di sini width dan height-nya boleh ditambahkan ya, jadi 105 kali 105 misalkan. 105% kali 105%, atau boleh dibesarkan secara manual. Tadi sebelum-sebelumnya kita menggunakan konsep yang bukan manual ya. Nah, setelah besar seperti ini, boleh di enter. Setelah kita enter, maka yang berikutnya kita buat gambar motor 1 ini menjadi warna hitam putih. Caranya bagaimana? Boleh dipilih image adjustment, lalu boleh dicek di situ ada yang namanya desaturate. Shortcutnya adalah Ctrl+Shift+U. Hampir mirip ya dengan hue saturation tadi. Oke, kalau sudah dipilih, maka secara otomatis background dari gambar yang pertama kita itu sudah hitam putih. Nah, sekarang tinggal mengurangi nilai opacity-nya saja. Biar jangan terlalu cas. Oke, setelah itu kita boleh tambahkan teks di dalamnya. Kita boleh ketikkan ini dia. Ini boleh diduplikat untuk tulisannya. Setelah diduplikat, kita boleh ubah ya. Caranya jangan lupa dipilih horizontal type tool. Kita klik, kita cari nih warna yang sesuai. Ctrl A atau di blok ya. Ctrl A atau di blok seperti ini, cari warna yang sesuai. Baru setelah itu boleh diturunkan sedikit. Jadi sehingga dia nampak seperti ada bayangan putih di belakang tulisannya ya. Oke, ini dia untuk hasil dari penggunaan menu sederhana dari hue saturation. Oke, demikian untuk video pembelajaran kita. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.